Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Kian nyata komitmen pemberantasan korupsi yang dipertanyakan, problem radikalisme dan demokrasi. Problem politik, hukum, dan demokrasi kita menjadi pekerjaan rumah zaman radikalisme yang merongrong ideologi negara dan menciptakan permusuhan antara warga negara. Itu yang kabarnya akan salah satu yang diperangi oleh Presiden. Benar, bicara mengenai banyak persoalan politik, hukum, dan keamanan ini. Tentu saja visi Presiden di bidang polhukam. Tapi kalau kita bicara mengenai visi Presiden, paling tidak yang saya lihat dari pidato Presiden beberapa waktu terakhir sejak di Sentul kemarin, ada dua hal yang secara tegas ingin diperangi Presiden. Yang pertama adalah pihak-pihak yang menghambat investasi, termasuk birokrasi yang kepanjang dan segala macam. Yang kedua adalah persoalan radikalisme. Itu yang katanya akan dilawan oleh Presiden. Betul? Seberapa mengancam sih Prof kalau kita bicara mengenai radikalisme ini di mata Presiden dan di mata Prof Mahfud sekarang, di masa pemerintahan ini? Sebenarnya sih kalau berdasar hasil survei ya tidak besar juga. Tetapi yang tidak besar itu, taruhlah kalau dikatakan radikalisme itu sebuah gerakan anti ideologi yang menolak negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila, itu kan tidak sampai 10% ya berdasar hasil survei. Sedikit sih, 9% atau berapa gitu ya. Persen, tapi kan jutaan orang juga ya, kalau kita kuantifikasi. Kalau persentase kecil. Oleh sebab itu kita lebih banyak melakukan tindakan yang sifatnya antisipatif sekaligus represif. Antisipatif itu terhadap pertarungan ide. Kita lawan dengan ide, karena gerakan radikalisme itu ada yang hanya bersifat ide dan wacana. Tapi ada yang sudah merupakan tindakan. Apa tindakan itu? Ujaran kebencian. Kalau tidak sama dengan mereka, dianggap bahwa itu lawan, kafir, melanggar ajaran agama dan sebagainya. Itu takfiri, ujaran kebencian. Lalu ada yang jihadis. Jihadis itu adalah membunuh karena sikap radikal itu. Termasuk terorisme itu, Prof? Ya, terorisme itu jihadis. Ya. Jadi kalau kita bicara dampak, Indonesia sudah menjadi korban dampak negatif dari radikalisme itu, apa yang bisa kita bayangkan dari itu, Prof? Kan ini kan sesuatu yang intangible. Satu, banyaknya apa? Banyaknya teror. Yang kedua, banyaknya ujaran kebencian yang seliweran di medsos gitu. Lalu yang ketiga, wacana-wacana yang secara halus itu masuk ke masyarakat melalui lembaga pendidikan, yang kemudian pendidikan itu menjadi eksklusif, mengajarkan hal-hal bahwa negara kita ini togut, harus diganti dan sebagainya, itu kan banyak. Pendidikan juga kan sudah masuk tuh, Bro. Banyak lembaga pendidikan yang sekarang misalnya tidak mau lagi menyanyi lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila, kewarganegaraan dan sebagainya. Atas nama kebebasan mereka mengatakan pendidikan itu bebas. Nah itu akan kita atur, karena itu akan mencetak kader-kader bangsa di masa depan. Tapi betul, Prof, itu sudah masuk juga tidak hanya ke murid-murid dan dunia pendidikan, tapi juga masuk ke aparatur sipil negara, tentara, mungkin karyawan BUMN. Sudah separah apa, Prof, kondisinya supaya kita bisa membayangkan bahwa ini jadi ancaman betul gitu? Parah betul tidak, kalau parah betul kan ambruk. Tetapi itu sudah mulai ada. Misalnya sifat eksklusif. Kalau misalnya sedang rapat begini gitu, tiba-tiba ada adzan, tanpa pamit mereka keluar satu-satu gitu. Itu kan eksklusif. Kan tidak bisa dilarang juga, karena ya orang mau sholat masa mau dilarang. Tetapi itu jelas merupakan sikap penentangan terhadap mekanisme yang tersedia di birokrasi. Karena apa? Karena sholat itu kalau adzan zuhur, misalnya adzan 12 kan masih 3 jam berikutnya masih bisa. Gitu. Atau baik-baik aja jam sekian mari kita berhenti semua gitu. Jangan langsung pergi dan sebagainya. Nah, itu kalau mau ditindak dibilang melanggar HAM, itu soal kebebasan beragama. Tapi saya katakan hak asasi manusia itu bisa dikurangi berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan organisasi di mana dia bekerja sesuai dengan hak organisasi itu. Paling baru, Prof, ada 2 aturan, ada SKB 11 Menteri tentang penanganan radikalisme di ASN dan juga PP 77 misalnya tentang bagaimana mengatasi tindak radikalisme juga gitu. Ini apa yang diinginkan, apa yang ingin dilakukan oleh task force ini, Prof?
Ya, itu SKB tadi. misalnya, ini kan juga banyak menjadi perdebatan nih. Tindakan ASN, preventif, katanya. tindakan preventif dan represif. Represif itu dengan diartikan tindak kekerasan ya. Tindakan represif itu artinya represif itu menyelesaikan kasus yang sudah terjadi, itu kalau dalam ilmu hukum. Kalau dalam ilmu politik represif itu kan menekan Ya. secara tidak fair gitu. Tapi kalau dalam ilmu hukum itu ada langkah preventif, ada langkah represif. Preventif itu menghalangi terjadinya sesuatu. Jadi diatur di situ. Oleh sebab itu di situ yang berperan misalnya Menteri Agama. Itulah langkah represifnya agar dia mengatur pelajaran-pelajaran dan pemahaman agama di tengah masyarakat agar tidak menyesatkan. Di situ ada Menpan RB agar ASN itu tidak main-main dengan aturan kantor. Nanti ada mekanisme pelaporannya, mekanisme hukumannya. Apa yang bisa kita bayangkan Prof, dengan pasti SKB dong. baru ini, Prof? Pasti kan kalau mekanisme ASN juga nih, Prof. begini lah. Kalau mekanisme pelaporan itu kan sudah ada PP, peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri yang itu kemudian menjadi disiplin ASN. Di situ gampang, tinggal jenis tindakannya apa, gitu kan? Apa Kalau saja itu, Prof, yang mungkin bisa masuk kategori satu ASN nih, Prof, dalam konteks ASN misalnya ya? Iya, satu teguran. Yang kedua hukuman ringan. Oke. Itu misalnya peringatan lisan, peringatan tertulis, lalu hukuman sedang. Bisa juga di skors dari Oke. jabatannya tidak naik pangkat, bisa juga dipecat. Kriteria Why apa, not? Prof? ASN yang mungkin masuk dalam kriteria yang bisa menerima hukuman Oh begini, tadi. kalau di peraturan disiplin itu tergantung kasusnya, beda dengan hukum pidana. Kalau ini aturannya ini, kalau disiplin itu dilihat tindakannya lalu dipanggil, apa dampaknya, apa yang dilakukannya. Tapi yang jelas, Ya. apa-apa yang tidak boleh dilakukan itu kan sudah ada di Ya. SKB itu kan sudah ada. Dan menurut Anda biasa saja, normatif saja gitu, Prof. Hal-hal yang Oh, iya. sehari-hari saja gitu, tidak yang spesial bahwa Enggak ada yang luar biasa apa. Coba kamu baca satu-satu Iya. SKB itu, semua sudah ada di Undang-Undang Hukum Pidana. Oke. Tapi kemudian Lalu banyak sekarang bagaimana tindakan itu di dalam birokrasi pemerintahan? Kan sudah ada di bidang coba. tentu saja. Buka kan ada semua. Iya, Memang Prof. sejak dulu dilarang. Masalahnya adalah ini pro kontra pasti kan muncul nih, Prof, kayak gini-gini kan, bahwa ini melanggar kebebasan, ada juga ini mungkin ada potensi abuse of power. Misalnya ke salah satu poinnya gini, Prof, yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah. Nah, poin pemerintah di sini dianggapnya nanti kalau ada yang bertentangan ide dan gagasan atau mengkritik bisa dikenakan sanksi-sanksi seperti itu. Bagaimana potensi abuse of power yang dikhawatirkan itu tidak terjadi? Sebelum abuse of power. Satu, soal kontroversi itu. Apakah Anda pernah ada sebuah kebijakan di Indonesia yang tidak kontroversi? Sebut kepada saya. Pastilah. Pasti. Yang bagus pun pasti ada yang tidak suka itu. Yang kedua tentang abuse of power. Pemerintah itu tidak bisa loh. Sekarang kan sudah ada undang-undang aparatur sipil negara. Ada undang-undang administrasi pemerintahan di mana pemerintah itu dilarang melakukan langkah-langkah yang abuse of power. Tindakan pemerintah itu bisa dijatuhi hukuman administrasi kan, manakala dia satu melanggar undang-undang, dua melakukan deturnemang de pavoi. Deturnemang de pavoi itu abuse of power, menggunakan kewenangan di luar tujuan yang diberikan oleh undang. Yang ketiga menyalahgunakan kekuasaan. Itu Anda punya peradilan tata usaha negara. Kalau Anda merasa pemerintah dalam menerapkan SKB itu menggunakan abuse of power, ada PT UN. Instrumen hukum di negara ini sudah cukup. Apakah ini juga salah satunya yang kemudian membuat Menteri Agama beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan bahwa ya, ASN jangan memakai cadar dan celana cingkrang misalnya. Hal-hal seperti itu memang apa presiden-presiden sebelumnya sampai akhirnya mungkin kita baca Menteri Agama punya kekhawatiran dan akhirnya mengeluarkan kemungkinan itu. Sebenarnya kan bukan hanya Menteri Agama yang sudah ramai soal itu ya. Sebelum Pak Fahru Rozi diangkat kan sudah ramai itu isu-isu masalah cingkrang, kidar dan cadar dan sebagainya. Seberapa wajar ide itu, Prof? Kenapa? Untuk ASN. Seberapa wajar ide itu untuk ASN? Menurut Diterapkan saya wajar kalau masjid-masjid pemerintah lalu kegiatan kelompok karyawan itu harus ikut disiplin organisasi pemerintahan. Satu, jam, tata tertib, pakaian, itu kan sudah ada aturannya itu ya. Kemudian yang kedua ya, materi di dalam setiap pertemuan itu jangan mengandung provokasi untuk menentang
ideologi negara. Karena mereka hidup di Indonesia itu berdasar ideologi negara itu. Digaji oleh negara dengan ideologinya sendiri. Gitu. Itu yang kita lakukan. Nah kalau saya kata-kata ditaruhnya Pius, kalau tidak setuju dengan itu ya keluar dong dari ASN. Kan wajar saja keluar. Karena dari negara ASN. punya hak untuk membuat aturannya. Iya sama sendiri. saja saya berhenti dari pegawai negeri sipil. Ya. Karena apa? Karena saya waktu itu ingin menggunakan hak politik saya. Oke. Ya kan? Saya keluar karena organisasi mengatakan kalau Anda mau berpolitik jangan di pegawai negeri. Saya keluar jadi Lagi-lagi pegawai negeri. Saya sudah guru besar di itu. Lagi-lagi ini bukan membungkam kebebasan dan hak asasi tadi. Enggak lah, Prof. kita Menjadi semua satu yang membuat aturan ini dulu adalah orang-orang yang anti pembungkaman. Baik. Yang membuat ini semua. Baik. Tetapi sekarang bertanggung jawab akan keselamatan negara. Saya nggak lihat argumen Pak Mahfud, saya lihat justru kersnya tuh, sepatunya tuh. Kenapa? Karena istilah radikalisme nggak pernah didefinisikan, itu satu. Seandainya pun didefinisikan, lalu dia diturunkan, diukur berdasarkan SKB. Apa tuh SKB? Surat Kedunguan Bersama itu. Surat keputusan bersama. Iya, karena tadi dia katakan ada di KUHP. Seluruh potensi pelanggaran ideologi, penghinaan ada di KUHP. Ngapain di KB? Kan itu dibuat-buat kan, derivatif dari KUHP bukan SKB. Ya langsung aja deliknya kena kan. Itu satu soal. Yang kedua, saya baca dalam beberapa hari ini ada 30 negara di seluruh dunia yang mengalami social unrest, krisis sosial, protes segala macam. Eropa, Spanyol, Prancis, Inggris, Afrika, Mozambik, Zimbabwe, Madagaskar segala macam. Asia, Hong Kong, Thailand, Amerika Latin, Ekuador, Chili, Argentina segala macam itu. Ya. Dari 30 negara itu nggak ada yang mengalami problem radikalisme. Yang ada adalah krisis daya beli. Yang ada adalah protes publik terhadap pelayanan kesehatan yang memburuk. Yang ada adalah kritik berpanjang lebar yang menginginkan demokrasi di Hong Kong. Dan akhirnya tadi kelompok pro demokrasi menang di distrik yang biasa dimenangkan oleh pemerintah Cina. Jadi kita lihat dunia ini sedang mengalami turbulensi karena soal justice, bukan karena radikalisme. Nah seluruh problem di 30 negara itu ada di Indonesia sekarang. Dan gak ada orang yang mau bicara itu, orang pindah pada soal radikalisme. Jadi kelihatannya pemerintah itu gugup dan gagap untuk memastikan apa sebetulnya problem bangsa ini. Jadi bukan radikalisme problemnya, tapi hanya alibi untuk menutupi problem lain atau seperti apa? Iya Bung itu Rocky? kelihatannya begitu. Sebab kalau dibilang misalnya ini teroris, teroris sekarang individual. Yang berpikir negara alternatif juga individual. Jadi bahaya radikalisme kalau dia diorganisir. Nah organisasinya udah dibubarin sama pemerintah. HTI misalnya yang dituduh, kan udah dibubar. Oke. Jadi sekarang pelakunya individual. Apa yang ditakutkan dari pelaku individual? Oke. Kan mestinya ketakutan itu kalau ada gerakan masif, sistematis, dan terorganisir ada pemimpinnya. Ini nggak ada. Dan Anda lihat belum ada? Nggak ada. Dan Semua tidak orang- perlu dikhawatirkan berarti Bung Ya, Rocky? setiap orang bisa berpikir Oke. untuk ganti ideologi, tapi itu cuma Baik. dia sendiri yang berpikir. Oke. Tidak dimungkinkan dia bikin kongres mengganti Pancasila kan. Jadi apa soalnya? Jadi itulah pengantarnya dulu ya, oke. Oke, kita akan ke Bung Tobas. Apakah betul ketakutan pemerintah terkait dengan ancaman radikalisme ini mengada-ngada kalau kata Bung Rocky tadi? Kita akan jawab itu saja dah. Kami akan ancaman radikalisme itu atau ketakutan pada radikalisme itu mengada-ngada kalau kata Bung Rocky. Sebenarnya masalahnya bukan itu, just unjust. Ya, jadi intoleransi, eksklusivisme, kemudian sikap yang menunjukkan kebencian pada perbedaan itu kan nyata kita hadapi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Dan itu dilandasi oleh pikiran-pikiran ekstremis yang membuat orang-orang melihat bahwa perbedaan itu haruslah diperangi dan sebagainya. Saat ini kan yang sekarang negara lakukan adalah untuk melakukan preventif. Ya, negara ingin hadir untuk membuat tidak ada gesekan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itulah dipikirkan cara-cara bagaimana kemudian pikiran yang ekstrim ini, meskipun bukan mayoritas dia, tapi dia bisa mendominasi keadaan yang sekarang terjadi. Oleh karena itulah dicari jalannya supaya dia tidak menguasai panggung kehidupan sosial kita. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh negara, dan ya itulah kebutuhan negara untuk hadir. Kalau misalnya dibiarkan begitu saja, ini tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, kebencian, ujaran kebencian itu terus-menerus marak, ya akan terjadi konflik terus-menerus di tengah-tengah masyarakat. Seberapa mengancam itu Bang Tobas? Dari kehidupan sehari-hari, dari eskalasinya bertahun-tahun sehingga pemerintah harus
presiden harus sampai bilang kita lawan, kita perangi sekeras itu? Ya, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri kita misalnya dalam pergaulan sehari-hari. Ya, kita akan menemui orang-orang yang selalu melihat ketika ada perbedaan, dia kemudian memberikan stigma, kemudian menyatakan atau mengungkapkan kebenciannya. Tidak hanya dalam kehidupan yang nyata, di dunia sosial media pun juga begitu. Dan menurut saya ini menjadi ladang subur ya bagi hal-hal yang lebih naik lagi levelnya ya, bahkan sampai menuju pada teroris. Tadi dikatakan oleh Bung Rocky bahwa saat ini tindakan-tindakan teroris gitu misalnya itu sudah individual ya. Dia sudah bergerak secara personal sendiri-sendiri. Justru itu yang bahaya. Kenapa? Karena sulit untuk terdeteksi. Semua ketika melakukan satu gerakan-gerakan yang mengarah pada terorisme, dia didasarkan pada kesadaran diri untuk melakukan sesuatu. Lain halnya misalnya terorganisir dan sebagainya bisa terdeteksi. Oh, ini diatur oleh siapa pemimpinnya, kemudian dikejar pemimpinnya, organisasi yang kemudian dicari sel-selnya dan sebagainya. Nah, kalau timbulnya karena keberhasilan untuk merasuki pemikiran yang membangun kesadaran bahwa harus melakukan perlawanan, harus melakukan jihad terhadap negara ini dan sebagainya, itu justru lebih bahaya. Itu yang kita tidak harapkan terjadi sebenarnya. Dan sampai perlu ada SKB 11 menteri yang diperuntukkan bagi para ASN. Mungkin kita bisa lihat sambil Bang Tobas dan juga mungkin Bang Haris bisa komentari setelah ini. Gini, supaya saya jangan lupa poinnya Tobas ada, tapi poinnya itu lemah. Sebab you mesti lihat logik yang terbalik. Mengapa dia jadi individual? Karena berorganisasi dilarang. Itu soalnya kan. Jadi ketololan pemerintah adalah melarang orang untuk berkumpul mengucapkan pikiran alternatif. Akibatnya jadi individual. Itu soalnya. Tren individual ini bukan hanya terjadi di Indonesia, dia sudah jadi tren global. Ya, apalagi, tidak hanya ini sudah menjadi internasional, itu sudah mengglobal. Oke, kalau dia tren global, kenapa Indonesia nggak keluar dari tren global itu? Dengan membiarkan orang berargumentasi lewat organisasi, mau organisasi radikal, kalau dia ada salurannya, dia pasti dibantah oleh organisasi lain. Itu poinnya. Yang paling baru bahwa Bapak ada SKB 11 menteri, kita akan lihat beberapa poin-poinnya, misalnya menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis melalui media sosial bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan ada pemerintah di sini. Ini dan banyak poin-poin lain yang kemudian orang-orang yang bisa terindikasikan radikal. Begini, saya betul nih SKB ini mubazir, ngabis-ngabisin tinta sama kertas dari APBN. Kita lihat ya ini misalnya. Karena begini, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hukum pidana kita sudah ngatur konten materi yang mau disampaikan di sini. Kita belum nanti mengkritik ini ya, tapi kalau memang dianggap bermasalah, ada mekanismenya. Tapi juga dalam sejumlah perdebatan kelihatannya ini mau mengarah kepada kelompok-kelompok Islam garis keras. Tuh. Tetapi bicaranya yang menghina 4 pilar plus pemerintah dan lain-lain. Menurut saya kalau ini buat ASN itu dari detik pertama dia diterima, dia disuruh sumpah, suruh nangis dengan bendera merah putih, ada prosesnya panjang. Kalau sampai mereka misalnya dianggap bertentangan sama nilai-nilai itu, yang saya mau bilang, saya mau tambahin bukan cuma krisis kesejahteraan dan krisis keadilan, krisis leadership. Wah, berat. Iya kan? Anda bisa dilaporkan juga nih dalam SKB. Iya kan? Yang saya mau bilang begini, loh menterinya selama ini ngapain? Presidennya salah milih menteri. Tapi ancamannya terlihat nyata nggak Bang? Kalau kata Bang Tobas, nah sekarang begini, begitu ancaman, pakai materi-materi soal bibit-bibit terorisme. Nah ini bicaranya soal radikalisme. Presiden sendiri udah pakai istilah yang lain, manipulator agama. Saya juga baru dengar tuh manipulator agama. Tetapi sebetulnya dari sisi peristilahan aja nggak ada konsensus di dalam pemerintahan. Begitu presiden bilang ini ya mungkin bukan radikalisme tapi manipulator agama, keluar nih SKB. Ya. Nah, ini 11 menteri nggak dengerin presiden, atau presiden ngomongnya kurang kenceng ke mereka. Nah, itu artinya konsep radikalismenya nggak ada rujukannya, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat ini SKB ini, rujukannya itu cuma satu yang terkait dengan undang-undang yang material soal undang-undang bendera. Sisanya itu peraturan-peraturan yang mengatur tentang keberadaan kementerian-kementerian, yang menjelaskan mereka punya kewenangan. Tapi kan kementerian itu punya batasan membuat kebijakan. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, ini sarana untuk, kan ada tuh lapor asn.id. Dulu zaman SBY ada namanya lapor aplikasi, itu barang kemana, bikin lagi aplikasi yang baru. Kalau Anda buka itu websitenya, itu one way report. Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang keberatan dituduh radikalisme, itu kan bisa jadi fitnah. Nanti lapor masuk, kita nggak tahu barang itu yang bisa ngecek siapa. Nah ini nanti ada tren. Dulu akhir 60-an, 70-an orang dituduh komunis sampai ke era 90-an. Anda lihat itu akan muncul lagi laten radikalis nanti. Ke depan nanti tuduhannya radikal, kelompok radikal.
Jadi potensi abusingnya besar atau punya potensi. Ini kan gradasinya begini, labeling dulu, lalu sanksi, nanti kalau dianggap berat baru nanti pemidanaan. Baik. Anda tahu nggak, saya ini pernah dampingin aparatur sipil negara. Begitu mereka kena dampak dari satu proses, saya nggak bilang radikal ya, ada kasus-kasus yang lain. Begitu mereka menuntut haknya, posisinya, Iya. untuk dikembalikan, susahnya minta ampun. Kalau kata Pak Mahfud di PT UN saja, itu semudah itu. Iya, di PT mekanisme UN, hukumnya ada. kasus saya itu udah menang di PT UN. Tapi Ibu yang faktanya saya nggak dampingi, bisa. dia sidang sendiri, dia Baik. berjuang sendiri, dia minta bantuan saya untuk eksekusinya. Oke. Sudah dimediasi oleh si hakimnya, kantor Menpora itu, kasusnya di kantor Menpora, nggak kunjung mengembalikan posisinya. Oke. Kemana Bung Tobas? Jadi Dan nggak kemana Pak semudah itu Mahfud? ya. Jadi nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Bung Rocky, sebelum nanti ditanggapi Bang Tobas, gimana Anda lihat potensi abuse-nya dengan tuduhan radikal ini kayak mirip-mirip dengan laten komunisme zaman dulu gitu. Karena itu gini ya, itu dengan mudah pemerintah mengatakan negeri ini berpenyakit, yaitu radikalisme. Nah, orang yang melihat radikalisme sebagai penyakit, nah orang itu yang berpenyakit. Karena dia mengasumsikan sesuatu, lalu dia bikin nalar dari situ bahwa ini akan berbahaya. Kalau statusnya di pikiran, itu ASN 24 jam jadi ASN. Kan dia cuma jadi ASN 8 jam kerja birokrasi. Setelah itu bebas saja dia berpikir macam-macam. Di WA group segala macam dia bisa salurkan pikirannya tuh. Saya mau bikin negara Islam, negara komunis, negara... Itu boleh? Ya boleh aja, wong dia pikirin itu dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk cita-cita. Besok pagi dia mau lakukan itu, nggak bisa. Karena 8 jam dia mesti kerja di pemerintah, nggak ada waktu dia untuk mengorganisir idenya itu kan. Jadi pikiran tidak boleh dihukum. Ya nggak bisa lah. Pikiran tidak, oke. Bung Tobas gimana? Nah, apa yang disampaikan oleh Bung Haris dan Bung Rocky itu seolah-olah melihat bahwa kondisi di mana munculnya intoleransi, ya, kemudian ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok yang berbeda itu bukan menjadi masalah, dan menurut saya itu tidak pas. Karena itu saya ingin bertanya dulu, apakah menurut Bung Rocky dan Bung Haris ini soal intoleransi itu bermasalah atau tidak? Oke. Kalau misalnya itu bermasalah, ya berarti kita harus carikan jalan keluarnya. Kalau ternyata itu menjadi masalah dan kemudian sudah merasuki ke berbagai sektor, ya, mulai dari pendidikan, anak-anak sekolah, masuk ke tentara, masuk ke polisi, masuk ke ASN, yang akhirnya meluas sedemikian rupa dan akhirnya malah menguasai institusi-institusi tersebut. Bayangkan kalau misalnya pimpinan dari institusi-institusi tersebut adalah orang-orang yang intoleran, yang menyebarkan kebencian, apa yang terjadi Dan pada itu negara nyata ini? dan sudah terjadi, Bung Tobas. Ya, itu yang kita khawatirkan terjadi ketika kemudian malah menguasai. Ini kan soal penguasaan, soal dominasi. Baik, Rocky sebentar. Saya terangkan ya, yang disebut di situ Undang 245 Bhinneka Tunggal Ika NKRI, satu lagi yang disebut 4 pilar itu udah dipilarkan dari 10 tahun lalu. Jadi kalau itu tidak efektif, artinya model indoktrinasi negara itu gagal. Cari cara lain, jangan dipaksakan. Kan pemerintah bilang ini kami udah investasi ideologi, lo ternyata radikalismenya muncul, artinya investasinya keliru. Bukan ideologi yang harus diinvestasikan, tapi keakraban berwarga negara. Narasinya diganti itu. Anti pemerintah, setiap hari saya anti pemerintah tuh, membenci pemerintah, iya karena kebijakannya buruk. Masa nggak boleh membenci kebijakan yang buruk gitu? Terus mau diapain tuh? Coba ini apa nih? SKB 10-11 menteri atau 11 poin SKB? Oke, SKB 11 menteri. Menteri apa aja? Menteri pariwisata masuk nggak? Menteri pertanian masuk nggak? Iya. Padahal mungkin di situ petaninya yang marah karena pupuk nggak tersedia jadi radikal. Menteri pertanian nggak diikut sertakan. Ini cuma problem harga pupuk yang nggak ada ya. Ya ini. Jadi resepnya kurang pas gitu ya. Ya, tapi pertanyaannya dulu tadi, apakah intoleransi ini problem atau tidak? Kita ujaran kebencian juga, problem atau tidak, itu dulu yang kita menolak dari situ. intoleransi. Tetapi sekarang kalau ada ujaran kebencian negara atau pendukung negara kepada rakyat, gimana? Enggak, kita bicara konteks sosial dulu. Sekarang saya mau tanya balik kepada Pak. Kita bicara konteks sosial dulu yang sekarang menjadi permasalahan di Kalau tengah-tengah misalnya ada orang kita. kayak Dewi Tanjung, pertanyaan saya ke Dewi Tanjung, yang membuat fitnah terhadap Novel Baswedan, itu masalah nggak? Itu bukan persoalan yang kita bicarakan Saya pada cuma saat tanya, ini. itu masalah nggak? Kalau misalnya ada buzzer-buzzer yang menyerang orang-orang yang mengkritik pemerintah, itu masalah? Itu ujaran kebencian nggak? Bisa masuk ujaran kebencian juga kalau memang melampaui dari lisan-lisan yang tidak diperbolehkan. Nah, maksud saya begini, intoleransi kalau dia tidak diekspresikan, tidak dalam bentuk tindakan, itu dalam pikiran, dalam hati, atau mungkin dalam dengkulnya seseorang itu. Baik. Terus kita mau menghukumnya gimana? Diukurnya dengan celana cingkrang. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.